kita cek tingkat kekerasan dari bahan zinc alloy yang dikandung oleh driver gear Pugu Tora 3 ini. Halo guys, mungkin ini adalah review yang paling kalian tunggu-tunggu. Sekarang, di bulan Juni tahun 2022 ini, rilis dan launching lagi satu reel terbaru dari Pugu, yaitu Pugu Tora 3 Saltwater. Nah, mau tahu seperti apa speknya? Ya, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah, biar saya lebih semangat lagi dan lebih optimis lagi dalam mengupload dan mereview reel terbaru yang mungkin saja referensi yang Anda cari. Simak terus. Baik Sobat Angler, ini dia dari Sun Fishing. Ya, kita baca dulu ya speknya dari kotak dusnya di luar. 13+1 stainless steel ball bearing, kemudian carbon fiber brake gasket, screw in CNC brass pinion gear, kemudian ini gear ratio 6.1/1 kali putaran. Line capacity nih 0,37 muat hingga 290 meter. Baik, kita unboxing dan kita bongkar. Ada spacer cadangan dan clicker cadangan. Dan untuk pembelian ini ada di halaman deskripsi konten ini. Kalau Anda membeli, Anda dapat satu bonus pouch, dan ini dia Pugu Tora 3 6000 saltwater. Baiklah kawan-kawan Sobat Angler, seperti ini penampilan dari luarnya. Sedikit berbeda ya di tampilan bagian spool dibandingkan Pugu Tora 2 di generasi sebelumnya. Kalau di generasi sebelumnya itu ada 3 bolong cuttingan sini dan menyerupai cuttingan reel ternama yaitu Shimano Stella. Ya, tetap mempertahankan warna chrome, silver chrome seperti ini, dan abu-abu tua. Di bagian depan itu masih mempertahankan ya model knopnya seperti ini, dan di bagian handle juga seperti itu. Yang berubah cuma di bagian cuttingan knop handle-nya saja. Warna masih mempertahankan dengan model knob bulat seperti ini. Ya, mungkin Pugu Tora sekali-kalilah untuk kedepannya ya. Baiknya kalau sini busa Eva gitu, biar lebih variatif. Nah, kita lihat dulu beratnya berapa gram ya. Ya, beratnya 472 gram untuk reel ukuran 6000 Pugu Tora 3 ini. Baik, kita bongkar. Kita cek di bagian apakah dia mengandung bearing di sini. Bearingnya ini 13+1, tapi kita cek dulu ya. Nah, di sini kelihatan ya guys. Di sini tidak menggunakan bearing. Di sini menggunakan bushing. Baik, untuk lebih jelasnya kita bongkar. Tuh, di sini menggunakan bushing ya. Tuh kan, menggunakan bushing bagian sisi luar dan dalam sini. Tuh. Ada plus minusnya ketika sebuah reel menggunakan bushing di bagian ini. Minimal mengurangi budget kita bila ball bearingnya itu mudah berkarat. Jadi kalau bushing dia tidak mudah berkarat, walaupun rawan pecah, tapi itu jarang terjadi ya. Nah, di line roller di sini terdapat ya, ada bushing. Di lain sisi ada bushing, dan di lain sisi juga dia menggunakan bearing. Jadi ada 2 di dalamnya, yaitu bushing dan bearing gitu. Oh ya, terlebih dahulu saya perdengarkan kepada teman-teman bagaimana sih suara clicker di Pugu Tora 3 ini. Oke, nyaring ya guys, nyaring. Sayang sekali sih untuk di bagian seal pada knob spool itu tidak menggunakan seal pada umumnya untuk reel saltwater di kelas menengah seperti Pugu Tora ini. Reel merek lain misalnya baik Aika, kemudian Daido Trisula SW versus Carbon, sealnya itu menggunakan seal yang lebar dan memang menutupi 80 hingga 90% di permukaan tutup knob spool ini. Sementara Pugu Tora itu masih mempertahankan seal seperti ini gitu. Sayang sekali ya untuk di generasi ketiga ini masih tetap menggunakan seal yang menurut saya intensitas
dalam hal menahan air itu belum terlalu efektif untuk seal seperti atau sejenis seal seperti ini. Nah, ini dia. Ya, sayang sekali ya untuk di generasi ketiga seperti ini. Ya, untuk Pugotera 3 Saltwater seperti ini bagian drag washernya, memiliki 3 lempengan key washer dan memiliki 1 karbon dan 2 pelk biasa. Ya, benar-benar ya sudah anti karat. Dalam hal ini kita tidak meragukan lagi untuk bahan-bahan yang seperti ini itu tidak rentan dengan karatan ya. Nah, spoolnya seperti ini teman, dengan cuttingan seperti ini. Ya, pasti teman-teman jika membandingkan dengan video Pugotera 2, itu beda cuttingannya dengan Pugotera 3 seperti ini. Kalau di Pugotera 2 itu belum ada label SW-nya, kalau di Pugotera 3 ini sudah disemat label SW di bagian spool ini. Nah, ya, clickernya tidak lebar ya, seperti reel yang menggunakan clicker yang sama, biasanya lebar di sini. Kalau untuk Pugotera 3 ini tidak terlalu lebar, kecil ini clickernya. Mungkin karena menyesuaikan dengan spoolnya yang agak terlalu dalam memang ya. Kalau untuk PE3 ini muat 300 lebih ya. Ini. Di sini menggunakan pen di bagian main shaft untuk menahan agar clicker tidak loncat ke atas. Ini pennya. Oke. Di awal video ini saya mendapatkan satu spacer cadangan seperti ini, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya terdapat gulungan spool yang tidak merata, itu bisa menambahkan spacer seperti ini. Itulah sebabnya mengapa Pugotera memberi cadangan spacer seperti ini. Sini tidak ada rotor nut. Ini double SW, tapi kita sudah memasuki di tahap ini kita belum menemukan seal apa-apa ya, kecuali tadi di bagian seal di bagian handle dan seal di bagian knob spool. Ya. Saya perlihatkan dulu kepada teman-teman, ini tingkat kerapatannya ya, rapat. Sini sedikit agak goyang di bagian bail arm. Sini agak kurang rapat sih. Nah, bail springnya menggunakan pegas seperti ini. Dia sudah menggunakan per langsung di bagian sini. Dan di dalamnya itu ya, teman-teman bisa intip nih. Nah, di dalam ini terdapat plastik. Nah, tuh ya. Di dalam ini terdapat plastik. Sayang sekali ya, plastik itu biasanya mudah aus ketika dia digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, untuk penahan anti ripesnya, saya yakin ini menggunakan logam yang sudah mengandung kromium yang sangat tinggi ya. Ini kelihatan dari warnanya yang pudar seperti ini, tidak terlalu cerah. Itu menandakan bahwa dia mengandung kromium, pelapis anti karat. Nah, begitupun dengan bautnya. Bearingnya menggunakan bearing seal atau bearing tertutup. Kita buka dulu di bagian bodi. Ya, kita uji dulu untuk bahan baut bodinya, bagian luar. Nggak nempel kan? Artinya anti karatnya sangat memadai. Ini. Seperti ini penampakan di bagian bodi bagian dalam. Bahannya ini adalah metal ya. Inilah bedanya kalau metal dengan grafit maupun Kevlar grafit ya, ataupun karbon. Itu beda ketika kita menguji bahannya seperti apa. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa dengar suaranya. Ini adalah bahannya metal aluminium. Di bagian gagannya sangat tidak diragukan lagi untuk di bagian reel foot hingga turun ke gagang body hingga ke cover body. Itu kuat di bagian ini. Nah, dibanding reel yang berbahan grafit maupun reel yang berbahan karbon. Nah, di sini ada satu bearing. Teman-teman bisa lihat di bagian drive per gear pada reel ini sangat besar ya, drive gearnya. Ini main shaft.
Kita tes kandungan mensapnya. Anti karat ya. Perhatikan di bagian drive gearnya. Nah, nih. Menurut sudut pandang saya bahwa gigi untuk reel Pugutora ini di bagian drive gearnya tidak terlalu tebal-tebal amat sih ya sebenarnya. Berbeda dengan Daido Demos 2, Haro Aegis maupun The Coral itu memiliki gigi yang tebal-tebal seperti ini. Ini mungkin karena pengaruh daripada desainnya yang dirancang khusus untuk rasio 6.0 banding 1 kali putaran ya, sehingga membuat jumlah giginya lebih banyak dan memungkinkan cuttingannya harus kecil-kecil seperti ini. Tapi mudah-mudahan tingkat kekerasannya bisa diandalkan jika kita paik dengan ikan-ikan target yang ukurannya jauh lebih besar pula. Kita cek tingkat kekerasan dari bahan zinc alloy yang dikandung oleh driver gear Pugutora 3 ini. Ya, mencapai hingga 7 hingga 8 ya. Gauge oscillation-nya ini ya sangat tebal. Nah, ini dia oscillation slidernya. Ya, lumayan besar dan tebal ya. Kita cek tingkat kekerasan yang dimiliki oleh zinc alloy pada oscillation slider ini. Ya, juga mencapai 8 ya. Angka 8 artinya tingkat kekerasannya di atas standar. Kita cek lagi di bagian oscillation gear. Di bagian oscillation gear saya tidak menemukan ada ball bearing di sini. Selanjutnya di bagian anti reverse ya, saya sudah membongkarnya. Di bagian anti reverse ya standar ya. Covernya menggunakan baja, dia tidak berlapis kromium seperti pada komponen-komponen yang lain. Top bearingnya ini bearing seal dan tertutup ya. Tentu keuntungannya untuk bearing seal seperti ini sangat-sangat jarang untuk kemasukan air ya, walaupun itu potensinya ada tapi sangat kecil. Dan juga memiliki bagian luar ini bahannya baja walaupun mungkin di dalamnya adalah stainless gitu. Karena rata-rata ball bearing stainless itu biasanya bola-bolanya yang dimaksud itu adalah stainless supaya tidak mudah pecah gitu. Dan di bagian covernya itu tetap biasanya menggunakan bahan baja seperti ini. Makanya kandungan perumnya lebih kuat. Oke, apa sih kesimpulan daripada review dan pembongkaran untuk Pugutora generasi ketiga ini ya? Menurut sudut pandang saya tidak terlalu banyak sih perubahan ya, baik dari segi bahan, model maupun susunan konstruksi dalam komponen di dalamnya. Yang paling menonjol adalah hanya pada perubahan cutting. Ini ada perubahan cutting yang saya lihat di sini. Berbeda dibandingkan Pugutora 2 itu cuttingannya ada 3 bolong di sini dan mirip-mirip menyerupai cuttingan Shimano Stella maupun Pugu Hiroshi. Bahannya masih mempertahankan bahan di bagian bodi dan reel put serta gagang ini, yaitu menggunakan metal. Nah, teman-teman kalau mengetesnya seperti ini. Nih, ini metal ini. Kemudian saya juga sangat menyayangkan untuk di bagian drag washer. Lah, kenapa sih tidak karbon saja gitu ya? Mengapa harus ada gasket pellet biasa dan satu karbon? Mengapa sih tidak harus ketiga-tiganya karbon saja gitu, sebaik misalnya Aika, Turbo, Daido Osea gitu. Ya sangat tanggung sekali ya menurut saya. Ya itu saja menurut saya. Terima kasih ya bagi yang belum subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari postingan-postingan terbaru dari channel ini. Salam dari saya, salam Angler Mania.